Kenapa berdiri baris? Mau nyanyi ya? Partner nyanyi bareng bu ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deg-degan juga nih banyak ibu-ibu di depannya. Pak kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan, ini Pak Sodikin Bu, bohong Bu. Tadi beliau bilang, ulangi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sodikin, anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Pondok Melati, Jati Asih, Jati Sampurna, sudah 3 periode dan insya Allah terpilih kembali untuk yang keempat kalinya. Beliau, maksud saya tadi saya mau ngomong ini Bu, beliau bohong bilang saya dari pusat mau ngecek-ngecek. Mana berani Bu saya ngecek-ngecek, ya kan? Kalau udah 3 periode itu Bu nggak perlu dicek-cek ya Bu ya. Kalau udah 3 periode sudah terbukti, betul nggak? Minggu-minggu aja ibu-ibu pada datang ke sini, ya kan? Bapak-bapak pada datang, berarti ini saking cintanya, ya, saking apanya Bu ya kepada Pak Sodikin ini. Dan itu juga sebaliknya pasti ada komitmen, ada apa Bu? Beliau mencurahkan segala daya pikiran, materi, ya Bu, aspirasinya untuk kita semuanya. Betul nggak Bu ya? Izin Bu beri apresiasi Bu Pak Sodikin. Jadi Bu yang benar itu, yang betul saya itu mau datang tuh mau berguru. Karena saya sudah diperintahkan untuk nyalek di Kota Bekasi Depok ini, jadi saya harus berguru kepada orang yang benar, betul nggak Bu ya? Betul. Masa saya berguru kepada sesama caleg, ya kan? Saya berguru harus sama yang udah 3 periode dong, ya nggak Bu ya? Nah, alhamdulillah ibu-ibu setuju. Yang saya hormati juga Ketua Forum RW Kecamatan Pondok Melati, yang juga Ketua RW 16, Bapak RW 16 juga ya Pak? Bapak Taufik. Aslinya dari Lombok ya Pak? Oh Gombong, ngapak aja. Kalau ngapak kayak boleh ya. Ngapak, ya. Udah enak kalau udah ngapak Bu. Iya. Pak, Bapak nggak kurang kerjaan Pak. Jadi ketua RW aja udah capek Pak. Bapak jadi ketua forum RW lagi Bu, sekecamatan ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ya Pak, waktu dan rezekinya. Karena Bapak Ibu, saya jadi ketua RW 3 tahun aja capek. Istri saya stres. Setiap saat ada yang ngetok pintu minta tanda tangan, gitu ya. Ya, yang saya hormati juga para ketua RW yang hadir. Dari RW 1 Bapak Agus. Siap Agus, apa kabar? Kalau RW 7 ini Pak Haris. Siap Pak Haris? Ternyata belum penyanyi Bu, penyanyi rock. RW 8 Pak Komar. Terima kasih Pak Komar. RW 11 Pak Rosyid. Ketua RW itu pada berdiri semua nih Pak. Pengamalan Pak. Iya. Saya jadi takut juga nih. Pak Iwan Ketua RW 18. Siapa? Kemudian Pak Musriyadi Ketua RW 23. Pak Dedi Ketua BKM Jati Rahayu, dan tentunya Pak Ali Fatimu Penasihat BKM Kota Bekasi, dan Bapak Ibu yang ada di hadapan saya semuanya. Tentunya beberapa di antara ini Ketua RT Bu. Siap. Sebagai mantan Ketua RW, tentunya saya ingin memberikan apresiasi karena tugas Ketua RW dan Ketua RT ini tidak ringan ya Bapak Ibu. Tidak ada gajinya, betul nggak Bu? Betul. Dikasih dana operasional, pertanggung jawabannya susah banget. Iya. Yeah. Beli ATK nggak boleh, beli ini nggak boleh, repot, ya kan? Betul. Makanya saya doakan semoga Bapak dan Ibu yang merupakan Ketua RW dan Ketua RT, juga para kader Posyandu,
para pengurus PKK, bank sampah, KWT, yang orangnya itu juga diberikan apa Bu ya? Balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala pengorbanan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan juga gak sedikit kadang-kadang materinya juga ya Bu. Karena kalau suruh kumpul ke kelurahan gak ada ongkosnya kan Bu. Iya. Mudah-mudahan Bu, saya udah doakan, Ibu aminkan. Amin. Ya. Bapak dan Ibu, jadi kasihan Bu Pak Sodikin selama 2 periode ini 2014 sampai dengan 2024 beliau ini nggak ada temennya Bu di DPR RI. Ibu ngerti nggak sih maksudnya Bu? Iya. Ibu masih ketawa yang mundur tadi itu ya? Iya, saya jadi teringat videonya Sri Mulyani mundur itu ya Bu. Jadi Bu, kalau anggota dewan lain yang dari PKS, dari PDIP, Golkar, Gerindra, itu punya teman di DPR RI, ya, sehingga kalau turun itu bisa ganti-gantian ya Pak, bisa saling melengkapi, bisa memperkuat, ya. Tapi selama 2 periode ini Pak Sodikin berjuang sendiri, itu pun sudah berlimpah ruah kan aspirasinya untuk Bapak dan Ibu semuanya, ya. Makanya bayangkan, ya, Pak Sodikin senangnya gitu tuh, bayangkan jika nanti Allah kasih saya amanah dan Bapak Ibu izinkan saya untuk menjadi wakilnya Bapak dan Ibu. Insya Allah akan lebih banyak lagi ya Mas ya, dari belakang. Mungkin kursinya nggak kurang kayak sore ini Mas. Ya kalau saat ini kursinya agak kurang, insya Allah 2024 semua duduk di kursi Mas. Bapak dan Ibu, saya orang dekat Bu, meskipun aslinya Tegal, saya tinggal di Kota Bekasi sudah dari tahun 2006. Di titian indah Kalibaru, Medan Satria, belakang tembok Sumarekon. Sumarekon belakangnya. Enggak Bu, saya nggak tinggal di Sumarekon Bu. Kalau mau jadi anggota dewan tinggal di Sumarekon repot Bu. Ibu-ibu mau datang segen deh Bu ya. Padahal kita maunya tiap malam, kok kalau nggak ada yang ketua RW yang datang kita gelisah juga nih Bu. Kok nggak ada yang mau datang nih? Ya kan? Kita telepon-teleponin lah teman-teman. Kami sudah berkeluarga, punya 2 putra. Saya pensiun itu tahun 2019 Ibu. Waktu itu pangkatnya Letnan Kolonel. Tadi sebetulnya kalau Pak Sodikin nggak bilang tentara, saya masih pakai peci tadi mau ngakunya Ustadz Bu. Karena katanya Bekasi Depok itu religius. Tapi karena postur saya udah nggak postur tentara, ya Bu, malu juga ngaku tentara. Tapi Pak Sodikin tadi mengingatkan, jadi saya terpaksa tarik perut terus nih Bu. Memang saya beda dengan Mas AHY Bu. Mas AHY itu disiplin Bu. Beliau meskipun habis acara kegiatan pulang sampai rumah jam 10, jam 11 itu masih lari Bu, fitness gitu ya. Kalau saya malah pesan nasi uduk ya kan. Ya itulah bedanya Bu. Mas AHY itu dari SMA kami bareng memang selalu lulusan terbaik. Dari SMA lulusan terbaik, di tentaranya beliau Adi Makayasa. Ya makanya pas Mas AHY itu pensiun ini saya kaget juga. Kaget tapi jadi terinspirasi. Saya bilang, Mas, gimana Mas rasanya pensiun ini? Ya Mas Sigit, saya nggak merayu, saya nggak mau ngajak-ngajak. Cuman kalau Mas Sigit ingin bersama-sama saya berbuat sesuatu yang lebih besar, lebih luas skupnya, lingkupnya untuk masyarakat, jalurnya adalah jalur politik. Ya, karena tentara sekarang beda dengan tentara zaman Orde Baru ya Pak. Zaman Orde Baru ada 2 fungsi. Kalau udah letkol, udah danyon, dandim, tau-tau disuruh jadi wali kota. Enak banget ya Pak ya. Iya, jadi wali kotanya disuruh Pak. Gak harus dipilih, gak harus keluar modal. Ya,
Jadi wali kota capek 5 tahun suruh jadi ketua DPRD, pastinya Golkar dong ya kan? Iya. Nah sekarang zamannya berbeda, kita sudah di era reformasi. Tentara harus netral Bapak Ibu, ya nggak boleh terlibat langsung dalam politik praktis. Makanya saya bertekad dan sudah izin sama keluarga juga untuk terjun di dunia politik, khususnya di Partai Demokrat ini. Ya Bismillah, kenapa saya di Partai Demokrat pilihan saya? Bisa terus ya Pak? Sampai aja kan? Karena Bapak Ibu satu memang, ya saya pengagum Mas Ahaye. Ya saya dulu berangkat dari kampung di Kabupaten Tegal. Saya melihat Mas Ahaye ini memang sosok yang luar biasa. Bapaknya jenderal, ibunya anak jenderal, Mas Ahaye cucunya jenderal Sarwedi, tapi orangnya nggak sombong. Ya Bu, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengagumnya Pak SBY. Mohon maaf, sedikit mengingatkan, khususnya yang saya rasakan secara langsung nih Bapak Ibu. Waktu saya jadi tentara, kesejahteraan tentara itu naik berkali-kali lipat. Gajinya saja naik 4 kali lipat Bapak Ibu. Belum lagi ada tunjangan kinerja dan lain-lain. Secara nggak langsung, meskipun Bapak Ibu bukan istri tentara atau keluarga tentara, tapi kalau tentara dan PNS gajinya naik, ekonomi rakyat ke bawah nggak Bu? Ya kan? Tentara pasti belanja, ya kan Bu? Kalau tentara nggak bisa nabung Bu orangnya, ya kan? Pasti pengen belanja, ya kan? Beli apalah minimal, beli motor, beli apa, sehingga menghidupi ekonomi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan tentunya manfaat-manfaat lain yang mungkin Bapak dan Ibu ingat dan rasakan, ya seperti apa Bu? Ribuan guru honorer diangkat menjadi PNS oleh Pak SBY pada waktu itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan masih banyak lagi, ya. Dan yang paling penting adalah ideologinya Partai Demokrat, yaitu nasionalis religius. Itu cocok sekali dengan ideologi saya sebagai seorang prajurit Sabta Marga. Tentara itu Bu, dari lahir kecil itu sudah diajarin, kita nggak pernah melihat orang itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha, semuanya kita anggap sama. Karena apa Bu? Kalau perwira Angkatan Darat, jangan mimpi begitu dia lulus Letnan 2 dia ditugasin, kalau misalnya dia orang Tegal, dia ditugasin lagi di Tegal, bukan mungkin. Dia pasti tugasnya di Papua, dia pasti tugasnya di Aceh. Sehingga kita terbiasa tidak melihat orang juga selain bukan dari agamanya, tapi juga bukan dari suku bangsa dan bahasanya. Sebaliknya, kalau orang Medan, orang Papua, pasti tugasnya justru dibalik Bu, ditaruhnya di Jakarta, ditaruhnya di Semarang, ya, sehingga saling silang begitu Bu. Nah, alhamdulillah Partai Demokrat juga seperti itu. Jiwa dan ideologinya adalah nasionalis, namun tetap mengutamakan agama, ya, ataupun menghormati ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin itu saja sedikit perkenalan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sungguh terharu pada malam hari ini. Sore. Habis Ibu kacamatanya gelap sih, jadi kayak malam gitu saya lihatnya. Saya sungguh sangat terharu. Bapak dan Ibu belum banyak yang mengenal saya, tapi tadi sudah berkenan ya memberikan dukungan dan support kepada saya pada saat ditanya oleh Pak Sodikin. Insya Allah Bu, sebagai mantan prajurit, saya punya komitmen. Saya tidak akan lupa pada jangankan ratusan orang, satu orang pun yang insya Allah mendukung dan memilih saya, mendoakan saya akan membalas budi dan kebaikan Bapak dan Ibu semampu saya, ya, dengan segala kemampuan yang saya miliki. Ya, insya Allah tentunya jika Allah memang berikan saya amanah, Bapak dan Ibu juga izinkan saya untuk menjadi wakil Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bersilaturahmi di lingkungan RT RW Bapak dan Ibu. Namun
Jika waktu yang tinggal 58 hari ini tidak mengizinkan, mohon saya dibukakan pintu maaf. Bukannya saya tidak menghargai, tapi mohon disampaikan salam hormat kepada keluarga, Bapak dan Ibu di rumah, dan juga kepada warga masyarakat yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.